Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, Alhamdulillah pada pertemuan hari ini semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sarapan sebelum belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ada yang masih ingat materi kita pekan lalu atau materi kita sebelumnya? Yaitu kita membahas tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian tahu ya bagian-bagian tumbuhan tuh ada apa aja? Coba sebutkan. Ada akar, kemudian ada batang, ada apa lagi? Daun, dan ada apa lagi? Bunga dan buah. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Kita juga sudah belajar fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang proses fotosintesis anak-anak. Nah, sebelum Zamita menjelaskan tentang proses fotosintesis, alangkah lebih baiknya kalian harus tahu apa itu fotosintesis. Oke, ada yang tahu apa itu fotosintesis? Sebelum kita melanjutkan ke proses fotosintesis. Ayo, ada yang tahu apa itu proses fotosintesis? Baik, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, dalam pembuatan makanan pada tumbuhan itu ada 4 hal penting yang perlu dicatat dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah air. Jadi, untuk tumbuhan membuat makanannya sendiri itu tumbuhan memerlukan air. Yang kedua, tumbuhan memerlukan apa yo? Karbon dioksida atau dalam bahasa ilmiahnya adalah CO2. Kemudian yang ketiga hal pentingnya dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu adalah tumbuhan memerlukan klorofil. Kemarin kita sudah sempat bahas ya apa itu klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Kemudian hal penting yang keempat yaitu adalah cahaya matahari. Nah, jadi keempat ini adalah hal penting yang akan nanti digunakan dalam proses fotosintesis. Seperti itu ya anak-anak ya. Ayo dicatat ya, 4 hal penting dalam pembuatan makanan pada tumbuhan atau proses fotosintesis. Air, kemudian karbon dioksida atau CO2 bahasa ilmiahnya. Yang ketiga ada klorofil zat hijau daun, dan yang keempat ada cahaya matahari. Baik, nah kita akan bahas satu persatu bagaimana air bisa mengalir ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di sini Zamita akan memberikan sebuah ilustrasi atau sebuah gambar yang mana itu berguna untuk memudahkan kalian dalam proses pembelajaran ini. Disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, disimak ya gambar atau ilustrasi yang sudah Zamita berikan di samping. Oke, yang pertama, bagaimana air bisa mengalir dalam bagian tubuh tumbuhan. Oke, tumbuhan menyerap air itu dari dalam tanah. Nah, dalam bagian tumbuhan terdapat akar. Akar itu bertugas untuk menyerap air dari dalam tanah. Setelah diserap oleh akar, maka batang bertugas untuk mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Seperti itu. Itulah bagaimana cara air mengalir dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah karbon dioksida. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Baik, sama seperti halnya manusia. Manusia menghirup udara dan melepaskan udara. Udara yang dihirup manusia berupa oksigen, dan udara yang dikeluarkan manusia itu adalah karbon dioksida. Nah, di dalam tubuh tumbuhan itu terdapat alat pernapasan sama seperti manusia. Alat
pernapasan manusia berupa hidung. Nah, di tumbuhan, alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata, yang mana stomata itu berfungsi untuk menghirup atau menyerap karbon dioksida dari udara. Nah, karbon dioksida itu bisa berasal dari udara yang kita keluarkan. Paham ya anak-anak ya, jadi manusia mengeluarkan udara itu berupa karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida itu bisa diserap oleh tumbuhan melalui stomata. Seperti itu. Itulah bagaimana cara tumbuhan memperoleh karbon dioksida. Yang ketiga adalah klorofil, zat hijau daun. Nah, zat hijau daun ini berfungsi untuk menyerap energi matahari atau energi cahaya yang terdapat pada tubuh daun tersebut. Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu adalah energi cahaya atau cahaya matahari. Yang mana energi cahaya itu bertugas untuk menyempurnakan keseluruhan hasil dari proses fotosintesis. Jadi adanya cahaya matahari maka sempurnalah hasil proses fotosintesis. Seperti itu anak-anak, paham ya? Oke, baik anak-anak, karena tadi kita telah mempelajari atau kita telah membahas tentang apa saja 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis, maka Zamita akan mendemonstrasikan proses fotosintesis atau apa sih yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, di sini Zamita sudah menyiapkan alat peraganya berupa 2 buah plastik. Ini adalah alat sederhana ya, jadi nanti kalian bisa coba di rumah. Bisa coba untuk mengikuti demonstrasi ini di rumah. Ada dua buah plastik bening, kemudian ada tumbuhan. Oke, tumbuhan akar. Nah, ini bagian tumbuhan ya, akar, batang, daun. Nah, kemudian 2 buah daun, kemudian 2 buah karet gelang, dan juga air. Kita butuh 2 air. Kemudian kita juga butuh apa? Kemudian kita juga butuh cahaya matahari. Jadi di sini nanti Zamita akan bikin 2 objek atau 2 praktik yang mana nanti yang satu itu menggunakan cahaya matahari dan yang satu lagi kita taruh di tempat yang gelap. Oke. Caranya kita masukkan tumbuhan. Ini mudah ya, jadi kalian bisa masukkan sini. Kalian masukkan tumbuhan ke dalam plastik, kemudian diisi air. Oke, diisi air. Oke. Sebentar. Oke. Setelah diisi air, kemudian diikat oleh karet gelang. Ya. Lakukan hal yang sama pada benda yang satunya. Baik, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian satunya lagi kita masukkan plastik. Nah, ini kita akan membuktikan. Dan kemudian diisi air juga. Sama diikat juga. Oke, dengan karet gelang. Oke, jadi terdapat 2 buah seperti ini. Nah, satu kita akan taruh di tempat yang terkena cahaya matahari dan satu lagi kita taruh di tempat yang gelap. Nanti kita akan mengetahui prosesnya. Kita diamkan selama kurang lebih setengah jam. Apakah yang terjadi di antara kedua benda ini. Oke.
ini adalah penampakan setelah kita diamkan selama 30 menit ya. Nah, ini untuk plastik yang pertama, yaitu yang dihadapkan oleh cahaya matahari atau yang terkena sinar matahari, bisa dilihat di sini terdapat gelembung-gelembung ya. Nah, sebentar. Oke. Gelembung-gelembung di dalamnya tuh seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa hasil proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya, dia menghasilkan gelembung-gelembung karena terbantu oleh cahaya matahari. Sedangkan untuk yang di tempat gelapnya, oke, ini untuk yang di tempat gelap, saya masukkan ke dalam kotak agar tidak terkena cahaya matahari. Maka yang dihasilkan adalah tidak ada gelembung seperti yang di plastik pertama. Seperti itu. Baik anak-anak, untuk materi kita pada hari ini alhamdulillah telah selesai tentang materi proses fotosintesis. Nah, untuk membuat kalian menjadi lebih paham lagi, Zamita meminta kalian untuk membuat rangkuman dari apa yang telah Zamita jelaskan dalam video tadi. Oke anak-anak, kemudian jangan lupa untuk cek Google Classroom kalian karena ada beberapa latihan soal mengenai materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, Zamita tutup ya untuk materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.